Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPS hari ini. Kita memasuki pertemuan yang kelima. Ibu akan sedikit menjelaskan masih bab 1. Kali ini bahasannya tentang keadaan alam Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa dulu dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Ya, pembelajaran hari ini Ibu harapkan selesai belajar IPS kalian dapat memahami keadaan fisik Indonesia, kemudian menjelaskan apa arti flora, selanjutnya menjelaskan dan memahami apa arti fauna, yang terakhir bagaimana flora fauna yang ada di Indonesia. Ya, untuk mengetahui materi itu semua, kalian dapat melihat dan membaca LKS halaman 49 sampai halaman 53. Selanjutnya, bagaimana keadaan fisik Indonesia? Ya, pertemuan yang kedua, Ibu sudah memberi materi tentang peta. Ya, di situ kalian sudah melihat peta Indonesia dan letak Indonesia. Jelasnya letak Indonesia itu dibatasi oleh secara geografis ya, Indonesia dibatasi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga dibatasi oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Secara geografis itu tadi ya. Secara astronomi sekarang, secara astronomi Indonesia itu terletak di 6 derajat bujur timur serta 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, maaf ya salah, serta 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Dengan demikian Indonesia mempunyai 2 iklim, jadi disebut iklim tropis ya, iklim musim hujan dan musim kemarau. Begitu juga secara geologis, Indonesia itu diapit oleh rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pegunungan Mediterania itu dari ujung Pulau Sumatera terus sepanjang Pulau Sumatera, ya, kemudian dilanjutkan ke daerah Pulau Jawa. Sedangkan deretan pegunungan Sirkum Pasifik dari Sulawesi, kemudian bagian provinsi Sulawesi dan seterusnya, itu dikatakan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Secara geologis sekarang, itu secara geologis, secara astronomis, dan secara geografis. Secara geografis, Indonesia dibatasi bagian sebelah timur itu oleh Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, Ibu jelaskan tentang letak Indonesia dulu ya. Ibu ulang lagi. Bagian sebelah barat Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia. Kemudian sebelah utara Indonesia dibatasi oleh Selat Malaka dan negara Singapura, juga negara Malaysia Timur. Sedangkan bagian selatan yaitu dibatasi oleh
negara Australia, seperti yang kalian lihat di gambar itu ya. Karena Indonesia ini ada rangkaian pegunungan, sehingga Indonesia ini dikatakan merupakan pegunungannya itu amat banyak. Dengan banyaknya pegunungan, Indonesia menjadi negara yang subur makmur ya. Jadi adanya gunung banyak segi positifnya, ada juga negatifnya ya, ada juga nggak enaknya maksudnya ya. Nah itu, tapi lebih banyak segi positifnya karena kita terkenal dengan negara Lok Jinawi, adil dan makmur. Nah, kemudian apa yang dikatakan gunung? Gunung adalah suatu bentuk permukaan tanah yang menjulang, yang letaknya jauh lebih tinggi dari tanah-tanah di daerah sekitarnya. Ya. Sedangkan pegunungan adalah sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekitarnya. Kalau gunung itu lihat di gambar itu dia agak tinggi ya, sedangkan pegunungan ini agak rendah. Bisa kamu lihat itu yang warnanya hijau disebut pegunungan, yang warnanya agak keabu-abuan itu dikatakan gunung. Jadi gunung itu menjulang lebih tinggi, kalau pegunungan itu lebih rendah. Di bawah pegunungan itu dikatakan dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu daerah atau kawasan yang mempunyai ketinggian lebih daripada yang ada di sekitarnya. Jadi dari gunung ke bawah lebih agak rendah, kemudian ke bawahnya lagi dikatakan dataran rendah yang banyak dihuni oleh masyarakat setempat. Ada juga daerah pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan, itu dikatakan daerah pantai ya. Nah, kemudian apa arti flora? Flora artinya segala jenis tumbuhan yang ada di muka bumi. Di sini ada gambarnya, di beberapa gambar Ibu contohkan ya, seperti bunga bangkai, bunga trompet itu ya. Kemudian ada fauna bisa dikatakan juga segala jenis hewan yang tumbuh di atas muka bumi. Ada juga fauna yang hidup di dalam bumi seperti cacing dan lain sebagainya. Di situ ada gambar harimau, orangutan, itu contoh jenis fauna. Jadi fauna itu bisa dikatakan juga alam hewan, kalau flora itu alam tumbuhan. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih jelasnya, lebih banyaknya bisa kamu baca di LKS halaman 49 sampai 53 ya. Kali ini Ibu tidak memberi tugas karena tugasnya sudah kemarin. Kamu baca aja, persiapan untuk minggu depan Ibu akan beri soal ulangan harian ya. Silakan dibaca-baca materinya. Sebelum Ibu akhiri materi ini, marilah kita membaca doa penutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.